البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih, pada pertemuan yang sebelumnya kita mengambil satu hadis tentang larangan seorang makmum mendahului gerakan imam, yang mana ancamannya adalah orang tersebut akan diubah kepalanya seperti kepala himar, atau tampang mukanya akan diubah seperti tampang muka himar, yaitu keledai. Yang mana itu ancamannya sangat keras dan juga sangat berat. Ancaman yang besar, bukan kecil. Oleh karena itu, pastikan kita berusaha semaksimal mungkin tidak mendahului gerakan imam. Namun begitu imam sudah mulai takbir Allahu Akbar, baru kita setelahnya. Jangan kita takbir duluan. Sebagaimana hadis yang kita lewati kemarin, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Kata Rasulullah SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru. Dalam riwayat yang lainnya, fala takhtalifu alaih. Artinya imam itu jadikan untuk diikuti. Maka apabila imam itu takbir, takbirlah kalian. Jangan kalian menyelisihi imam. Jangan kalian menyelisihi imam. Na'am barakallahu fikum. Maka kita enggak boleh menyelisihi gerakan imam, apalagi mendahului. Ancamannya berat. Diubah kepalanya atau rupanya seperti rupa himar, keledai, baik hissi maupun ma'nawi, dua-duanya jelek. Dihafalkan, setorkan seperti biasanya serentak. Tafadhalu. Na'am ahsantum barakallahu fik, a'anakumullah. Kita lanjutkan, simak baik-baik. Kita akan ambil dua hadis karena pendek, mudah dihafal, sering antum dengarkan sehingga tidak ada kesulitan untuk menghafalnya. Disimak baik-baik. Qala al-mu'allifu asbahullah babu karahati takhsisi yaumil jum'ah bisiyam. Bab dibencinya mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Bab dibencinya apa? Mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Larangan ini barakallahu fi, kalau mengkhususkan hari Jumat tanpa ada sebab. Perhatikan baik-baik ya. Larangan ini kalau mengkhususkan puasa hari Jumat tanpa sebab. Berarti kalau ada sebab boleh. Dan kita lewati dulu kan, dipahami baik-baik. Pastikan tidak gagal paham. Ditanya kok bingung, gagal paham. Jadi pengkhususan di sini maksudnya antum enggak ada sebab langsung puasa Jumat. Itu enggak boleh. Paham? Berarti kalau ada sebab, mungkin puasa sunnah Daud misalkan sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, pas puasa hari Jumat, boleh. Mafhum? Atau puasa Arafah pas bertepatan hari Jumat, boleh. Atau puasa barakallahu fiik, Tasu'a atau Asyura pas hari Jumat, boleh enggak? Boleh. Tapi mengkhususkan menyendirikan hari Jumat untuk puasa, hukumnya adalah apa? Dilarang dalam syariat. Bisa dipahami? Jadi makna mengkhususkan ini tanpa sebab. Mafhum izan? Tanpa sebab. Berarti kalau ada sebab, boleh. Seperti puasa, sehari puasa, sehari enggak, puasa Daud. Bertepatan hari Jumat, pas puasanya. Enggak ada larangan. Atau ternyata puasa Arafah pas hari Jumat. Pas bertepatan hari Jumat, enggak ada larangan. Atau ternyata puasa Tasu'a atau Asyura, nah barakallahu fiik, bertepatan hari Jumat, tidak ada larangan. Clear insyaallah ya. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul
la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ati illa yauman qablahu aw ba'dahu, muttafaqun alaih. Masya Allah, disimak ini artinya dari haditsnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berpuasa di hari Jumat kecuali sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Mafhum? Berarti apa? Berarti ada rutinitas sebelumnya gitu loh. Puasa Daud antum tahu kan? Yasumu yauman wa yuftir yauman. Sehari puasa, sehari berbuka. Berarti ada rutinitasnya. Mafhum? Misalkan Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa misalkan. Dan kemudian Kamisnya tidak, Jumatnya puasa. Pas bertepatan apa puasa Daud, boleh enggak? Boleh. Mafhum? Sebelumnya enggak puasa dia. Sengaja, wah besok Jumat ini, anak mau puasa sunnah ini. Nah, itu boleh enggak gitu? Enggak boleh karena enggak ada sebabnya. Jadi pahami soalnya ya. Jadi jangan sampai gagal paham karena khawatir nanti berarti enggak boleh mutlak, ternyata tidak mutlak. Kalau tanpa sebab enggak boleh. Mafhum? Nah, ini dipahami baik-baik. Yauman qablahu aw ba'dahu. Ya kan? Nah, kecuali ada sehari sebelumnya atau kecuali apa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Mafhum? Jadi kalau mengkhususkan hari Jumat itu berpuasa, itu dilarang di dalam syariat. Yang berikutnya, babu an-nahyi 'anil isyarah ilal muslim bisilah. Pembahasan ini nanti sama dengan pembahasan yang di Kitabul Fitan nanti. Hadisnya sama hadisnya. Sehingga dipahami baik-baik biar nanti tambah faedah saja. Kita lihat babun nahyi 'anil isyarah ilal muslim bisilah, bab larangan menodongkan senjata ke orang muslim. Isyarah itu mengisyaratkan, menodongkan artinya. Paham ya? Misalkan dia bawa pisau, ditodong-todongkan ini, hayo, hayo, hayo. Nah, itu dilarang. Atau bawa pistol, bawa AK gitu, nah, hayo, hayo, ditodongkan gini. Dilarang. Kenapa dilarang? Khawatir ada setan, dia nanti apa? Mencabut dari tangannya, kemudian dia benar-benar menembakkan saudaranya tadi. Matilah saudara tadi. Bisa dipahami? Mafhum soalnya larangan kenapa ya? Larangannya kan dia kan enggak bunuh, enggak nusuk juga, enggak nembak juga, cuman khawatir setan nanti apa? Mengambil dari tangannya, dia enggak terasa, ternyata dia menembakkan. Ternyata dia apa? Menusukkan. Akhirnya bunuh saudaranya se-Islam. Haram atau tidak? Haram. Itulah namanya apa namanya? Saddu ad-dari'ah, menutup pintu, menutup celah yang bisa menghantarkan kepada perkara haram, itu wajib hukumnya. Mafhum? Makanya disebut dalam riwayat itu, kalau zaman dahulu para sahabat itu kalau bawa senjata, itu tidak dihunuskan, tapi di ujung tombaknya ada apa? Sarungnya, pedangnya itu ada sarungnya. Paham ya? Nah, sehingga kalau nyenggol orang pun aman gitu loh. Mafhum? Berarti kalau senjata AK atau pistol itu ketika dia bawa dalam kondisi pelurunya belum dimasukkan. Kalaupun sudah dimasukkan belum dikokang, sehingga aman. Jadi pahami? Nah, karena apa? Sangat sensitif sekali itu pistol atau tembak itu. Kalau sudah dikokang, peluru masuk itu kesenggol sedikit aja terlontarkan pelurunya. Bahaya atau tidak? Bahaya. Nah, itu berarti apa namanya? Saddud dari'ah, menutup celah atau menutup pintu yang bisa menghantarkan kepada perkara yang haram, itu wajib hukumnya. Ya kan? Akhirnya ujung-ujungnya kalau dia nggak sadar, setan mengambil alih, akhirnya setan ditembakkan. Akhirnya dia bunuhlah apa? Saudaranya tadi itu. Nah, kita lihat aja biar tambah jelas. Jadi dilarang ya. Nah, barakallahu fik, baik itu pisau atau kayu ditodong-todongkan gini, atau misalkan batu, hayo tak lempar loh misalkan, atau misalnya, atau tembak pistol dikondisikan. Jangan sampai diarahkan kepada saudara kita sehingga apa? Khawatir setan nanti mengambil alih, akhirnya terkena saudara kita, matilah dia. Sedangkan dia seorang mukmin muslim, ancamannya dalam Al-Qur'an Karim, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah. Ghadiballahu alaihi wa la'anah. Artinya apa? Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka ancamannya adalah neraka jahanam dan dia mendapatkan laknat, ya kan? Nah, dan Allah Taala apa? Murka terhadapnya dan apa? Benci terhadap orang tadi itu. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah. Laknat, murka, neraka. Allahumma sallim sallim. Naam.
Kita lihat hadisnya biar tambah jelas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la yushiru ahadukum ala akhihi bis-silah fa innahu la yadri la'alla asyaitana yanzi'u fi yadihi fayaqa'u fi hufratin minan nar. Muttafaqun alaih. Ana artikan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mengisyaratkan menodongkan kepada saudaranya dengan senjata. Kenapa? Lihat alasannya. Fa innahu la yadri, karena sungguhnya dia tidak tahu la'alla syaitan, bisa jadi setan yang zi'ufiyadih, mencabut dari tangannya. Enggak terasa dia. Dia pengennya enggak nembak, pengennya, tapi ternyata apa? Setan lebih duluan mencabutnya. Sehingga terlontarlah pemicu untuk apa? Keluar pelurunya, akhirnya mengenai saudaranya, matilah saudaranya. Paham ya? Dia awalnya cuma main-main aja, hayo. Ternyata apa? Terlontarkan pisau tadi mengenai saudaranya. Tertusuklah saudara tadi, matilah saudara tadi. Padahal se-Islam. Haram atau tidak? Naam, saddud dari'ah, simpan baik-baik. Paham? Bawa tombak misalkan, ada sarungnya dipakaikan. Bawa pedang misalkan, ada sarungnya dipakaikan. Buat tembak, pistol, akal misalnya, jangan dikokang dulu. Kalaupun dikokang, dikasih apa pengaman dulu. Karena ada kuncinya itu. Ada kuncinya itu, tembak atau pistol ada kuncinya. Nah, kunci pengaman istilahnya. Mafhum? Nah, lihat ini. La'alla syaitana, karena bisa jadi setan yang zi'ufiyadih. Dia akan mencabut dari tangannya, di tangan orang tadi itu cabut. Fayaqa'u fi hufratin nar, akhirnya dia terjatuh dalam lubang dari apa? Dari api neraka. Maksudnya membunuh saudaranya. Mafhum? Fungsi tujuannya apa tadi? Saddu ad-dari'ah, menutup pintu, menutup semua sarana yang bisa menghantarkan kepada perkara yang haram, wajib hukumnya. Bisa dipahami ya? Membunuh saudaranya se-Islam, seiman, haram atau tidak? Haram. Nah, pintunya tutup. Jangan malah sengaja nodongkan pistol senjata ke saudaranya. Paham ya? Ketapel boleh ketapel. Ayo tak pelinteng, boleh enggak? Enggak boleh juga, karena khawatir nanti setan apa? Mengambil alih. Tiba-tiba dia benar-benar mempelinteng. Paham ya? Mengetapel saudaranya. Kenapa? Karena kepalanya pas di tengah-tengah ini. Geblaklah saudaranya, meninggal dunia. Paham ya? Akhirnya bunuh saudaranya. Bisa dipahami? Nah, semua senjata. Senjata yang kira-kira untuk membunuh atau semisalnya dikondisikan. Jangan sampai kita arahkan kepada saudara kita, kemudian apa barakallahu fiik, setan mengambil alih, akhirnya terbunuhlah saudara tersebut. Antum ingat hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW mengatakan, "Idzal taqa al-musliman bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Faqala qailun, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul?" Qala, "Kana harisan ala qatli sahibih." Itu hadisnya sahih itu, muttafaqun alaih. Artinya apabila dua orang muslim berjumpa, saling baku hantam dengan pedang atau dengan senjatanya, yang ini juga menodongkan, nah, saling baku hantam dua orang muslim tadi itu, maka pembunuh dan yang dibunuh di neraka, dua-duanya neng neraka. Paham ya? Di neraka. Sebabnya apa sebabnya kira-kira? Akhirnya sahabat protes, bertanya, "Ya Rasulullah, ini kenapa kok neraka? Padahal dia yang dibunuh. Terus kenapa kok bisa seperti itu? Seharusnya kan yang membunuh yang di neraka. Kenapa salahnya orang yang dibunuh?" Ternyata yang dibunuh ini sebenarnya awalnya mau bunuh duluan, tapi terkena duluan. Karena harisan ala qatli sahibih. Dulunya yang terbunuh itu semangat sekali untuk membunuh saudaranya, tapi ternyata begitu dia ingin membunuh, terkena duluan. Paham? Begitu dia ingin menghunuskan pedangnya, ternyata tertusuk perutnya gitu loh. Baru gini dia tusuk di depan, udah meninggallah orang tadi. Makanya dua-duanya di mana? Di neraka. Yang membunuh di neraka jelas, yang terbunuh di neraka juga ternyata dia semangat sekali awal mulanya membunuh saudaranya, tapi mati duluan, terkena duluan. Paham? Satu. Yang kedua, ada kisah dua orang pembunuh dan yang dibunuh di surga. Wah, terbalik ini berarti ya. Kalau tadi kan dua-duanya di mana? Di neraka. Kalau yang ini, kisah ini, pembunuh dan yang dibunuh di surga, malah terbalik. Masya Allah. Kira-kira gimana ya kasusnya ini? Kok bisa pembunuh ke surga itu? Iya kan? Kok bisa pembunuh di surga? Kalau yang dibunuh itu mungkin masih mending. Ini yang membunuh juga ke surga loh arahnya. Masya Allah. Kisahnya bagaimana kisahnya? Anak globalkannya. Kisahnya, dua orang ini, yang satunya orang muslim, berperang jihad di jalan Allah Ta'ala. Yang satunya yang ini, yang bunuh ini awal itu masih kafir dia.
Nah, bertempurlah, berperang. Akhirnya orang muslim ini terbunuh di medan peperangan. Surga enggak? Surga. Yang bunuh tadi sadar tobat masuk Islam. Islamnya bagus, ada jihad, ikut jihadnya. Ternyata di medan jihad terbunuh juga dia. Nah, itu kisahnya. Dua-duanya mana? Surga. Mahum kisahnya? Bisa dipahami ya? Nah, jadi si pembunuh tadi ternyata masuk Islam. Setelah masuk Islam ikut jihad, terbunuh di medan peperangan, masuklah ke surga. Jadi pembunuh dan dibunuh surga. Mahfum misal? Mana barakallahu fiik. Syahidnya di sini, hadis yang kita baca ini, pastikan upayakan semaksimal mungkin jangan sampai kita terjatuh dalam lubang neraka. Sebabnya apa? Karena keteledoran atau kelalaian kita. Jadi antum bawa pisau, bawa senjata, bawa tembak, ya kan, bawa basoka misalkan, ya kan, bawa pedang, bawa panah, jangan dihunuskan saudaranya. Khawatir setan nanti mengambil alih, akhirnya saudaranya terkena senjata tadi, matilah saudara tadi, akhirnya kita bunuh saudara Islam seiman, hukumnya haram. Mafhum hafid? Ayo na'am barakallahu fiik. Ini yang kita ambil dua hadis. Setelah kami dapat pertemuan yang akan datang. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.